Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU Tanggulangin. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa lagi walau melalui dunia maya. Pemuntah harapkan kalian di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mapel fikih kali ini yaitu bab tentang merawat jenazah, yang mana kemarin Pak Muntaha berikan tentang praktek sholat jenazah, sekarang tentang pembahasan daripada merawat jenazah. Anak-anakku sekalian, kewajiban dari seorang muslim atau muslimah di situ ketika ada orang yang meninggal, dan orang yang meninggal itu adalah termasuk orang muslim atau muslimah, yaitu ada beberapa kewajiban bagi orang yang hidup. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun syarat untuk memandikan jenazah, yang pertama adalah syaratnya jenazah itu orang Islam. Kalau orang kafir tidak wajib untuk dimandikan jenazahnya. Yang kedua, didapati tubuhnya walau sedikit. Misal di sini ada orang yang kecelakaan atau mungkin terkena musibah. Jadi ada sebagian potongan tubuh. Nah, tetap potongan tubuh tersebut wajib untuk dimandikan, dikafani, juga disolati, begitu juga wajib juga untuk dikubur. C. Syaratnya jenazah itu dimandikan yaitu bukan mati syahid. Syahid di sini yaitu dikatakan syahid di sini itu syahid dunia dan syahid akhirat. Yang mana syahid dunia dan syahid akhirat yaitu orang yang mati dalam peperangan waktu itu zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kewajiban dari memandikan jenazah, orang yang berhak memandikan jenazah siapa saja. Yang pertama, apabila jenazah laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki, dan apabila jenazahnya perempuan, maka yang memandikan perempuan. Di sini, jadi masyarakat kita biasanya untuk jenazah laki-laki yang memandikan adalah orang laki-laki, anaknya, saudaranya, pamannya. Apabila jenazahnya itu perempuan, yang memandikan adalah orang perempuan, bibinya, anaknya yang putri, dan lain sebagainya. Kenapa? Apakah boleh Pak, misal memandikan jenazah, seorang istri memandikan jenazahnya sang suami? Boleh-boleh saja, asalkan di situ masih ada mahram. Begitu pula sebaliknya. Terus untuk tata cara memandikan jenazah, yang pertama, jenazah dimandikan pada tempat tertutup. Jadi setidaknya kanan kiri tidak bisa melihat tubuh jenazah ketika dibuka auratnya. B. Jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi atau di pangku anak si jenazah. Jadi diletakkan pada tempat yang tinggi. Biasanya kalau kita di desa-desa sudah punya tempat untuk memandikan jenazah, atau sebagai bukti, sebagai wujud anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, ketika orang tuanya meninggal, dia rela untuk memangku orang tuanya ketika dimandikan. Jadi kalau dipangku berarti membutuhkan 3 anggota keluarga untuk memangku jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, maka yang memangku atau yang memandikan adalah juga laki-laki. Begitu pula ketika perempuan. C. Hendaknya dibersihkan dari najis atau kotoran baik di tubuh bagian luar atau bagian dalam. Biasanya ini jenazah dari luar, dari rumah sakit. Ini ada kotoran-kotoran yang menempel pada bekas suntikan infus atau mungkin yang lainnya. Atau bisa di kemaluannya karena habis kena selang, itu ada kotoran, maka wajib dibersihkan. Itu bagian luar. Terus ketika bagian dalam, biasanya kalau bahasa orang Jawa namanya ndubur. Maka orang yang meninggal didudukkan, habis direbahkan, terus diangkat ke atas, didudukkan. Di situ kotoran yang di dalam akan keluar, baik itu berupa pipis ataupun kotoran yang keluar dari belakang. Itu cara membersihkan kotoran baik yang di dalam atau yang di luar tubuh. D. Memandikan jenazah dengan hitungan ganjil, baik itu 3 atau 5.
Dengan rincian mandi yang pertama untuk menghilangkan kotoran atau najis. Kedua, airnya diberi wewangian atau sabun. Jadi biasanya kita pakai sabun atau pakai sabun mandi atau pakai kapur barus biasanya untuk membersihkan tubuh si jenazah. Sehabis diberi pewangian, ketiga yaitu membasuh dari bilasan sabun. Ada yang untuk mengawetkan jenazah, ada pula yang menggunakan dengan daun bidara, ada juga untuk membersihkan bagian tubuh. Di bagian tubuh kuku-kuku pun juga wajib dibersihkan ketika kuku itu ada kotorannya, biar tidak tetap rasa hormat kita kepada jenazah, maka berikan pada ketika membersihkan kuku menggunakan alat yang lentur atau elastis, mungkin tangkai daun dan lain sebagainya. 4. Mengkafani jenazah. Untuk jenazah laki-laki, kain kafannya sebanyak 3 lapis. Untuk jenazah perempuan, kain kafannya sebanyak 5 lapis. Adapun tata cara mengkafani jenazah yaitu menata dan meletakkan kain kafan jenazah terlebih dahulu. Lalu jenazah ditaruh pada kain kafan yang telah ditata. Ini sebenarnya membutuhkan praktek. Kalau ada kesempatan untuk tatap muka, Pak Muntaha berikan praktek untuk mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. 5. Menyolatkan jenazah seperti praktek yang sudah kalian kirim. Bila belum, segera. Ayo, anak-anak yang belum mengirim praktek sholat jenazah, segera ya, kami tunggu. Sebabnya itu juga Pak Muntaha berikan sebagai tugas praktek atau ujian praktek dan sebagai lampiran portofolio. Yang keenam, mengubur jenazah. Jadi mengubur jenazah yang pertama yaitu membuat lubang dengan kedalaman 2 meter. Tujuannya apa? Tujuannya biar ketika ada hewan buas tidak bisa menggali. Terus ketika jenazah itu bau, maka tidak bisa tercium dari luar. B. Jenazah diletakkan dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat. Jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Terus C. Melepas semua tali. Melepas semua tali. Yang D yaitu mengumandangkan azan dan iqomah. Ini sebaiknya adalah anak dari si jenazah ataupun keluarga dari si jenazah untuk mengumandangkan azan. Jadi azannya apa berbeda, Pak? Tetap sama azannya seperti azan kita untuk memanggil sholat. Akan tapi pada iqomahnya, yang mana ketika sholat pakai kodok qomatis sholat, ketika untuk iqomah pada jenazah diganti dengan kodok qomatil qiyamah. Yaitu apa? Kodok qomatil qiyamah, yang mana benar-benar hari kiamat sudah dekat. Itu gantian daripada iqomah pada jenazah. E. Jenazah ditutup dengan papan dan tanah. Yang F. Menalkin dan mendoakan jenazah yang sudah di dalam kubur. Jadi mentalkin jenazah, menuntun jenazah tentang apa yang dipertanyakan nanti di alam kubur. Anak-anakku sekalian, dari sini materi yang Pak Muntaha berikan. Bila kalian kurang paham, silakan untuk bertanya kepada Pak Muntaha. Pak Muntaha harapkan semoga kalian mendapatkan ilmu manfaat serta barokah. Amin. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.